salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya, ada Bu Suparida SSI APT. Beliau adalah Subkor Farmasi Alkes dan Makanan Minuman. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat luar biasa. Walaupun siang-siang ya. Oh yes. Tapi kita harus tetap sehat gitu kan ya. Meskipun di sini ada Bu Suparida SSI APT. Nah, tapi kita hari ini nggak ngomongin obat ya. Nah. Kita mau ngomongin soal bahan tambahan pangan. Nah, nih apa sih yang dimaksud bahan tambahan pangan sendiri, Buda? Iya. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuknya. Oke, mempengaruhi sifat dan bentuknya apa aja tuh? Sebenarnya mungkin di kehidupan kita, keseharian kita ya. Di keseharian kita itu kita sudah sering berinteraksi atau mungkin menggunakannya ya. Sebenarnya di dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 itu untuk bahan tambahan pangan ini ada 27 jenis. Oke. Ya, tapi saya sebutkan contohnya yang sering kita gunakan pewarna. Kalau ibu-ibu membuat kue, biasanya ditambahkan pewarna biar cantik. Terus ada pemanis, ya, ada pemanis. Ada juga misalkan pengenyal, pengawet, juga misalnya perisa. Mungkin kadang kita nyebutnya perasa ya, tapi secara yang perisa ada pemutih, ada pengemulsi, ada pengembang yang biasanya juga banyak kita gunakan dalam pembuatan kue atau pangan sehari-hari dalam seharian kita. Oke, tapi dalam penggunaan sendiri nih Bu, untuk bahan tambahan pangan itu kan nggak boleh ini ya sembarangan gitu ya, pasti ada dosis-dosis tertentu. Nah ini bagaimana Bu untuk cara untuk penggunaannya sendiri? Penggunaan pangan ini memang sebetulnya bahwa kita menambahkan itu kalau memang kita benar-benar membutuhkan ya. Misalkan untuk memperbaiki tadi warna. Jadi kalau misalkan di dalam pangan kita atau adonan kita itu sudah warnanya sudah cantik. Misalnya sudah pakai ada kulirnya ya, misalnya pewarna alaminya. Ya, pewarna alaminya misalnya ada kunyit ya, pandan gitu ya. Sudah kuning sudah. Ini kan kita tidak perlu menambahkan zat pewarna ya. Jadi memang ditambahkan jika diperlukan ya. Terus di samping itu untuk penambahan ini juga tidak boleh diberikan kalau untuk tujuannya menyembunyikan misalnya ada yang kurang bagus ataupun apa ya cacat selama proses ya. Jadi untuk biar kelihatan ada yang gosong terus dikasih pemutih gitu ya, biar nggak gosongnya hilang ya. Atau mungkin sudah apa ya agak makanannya sudah agak lama, terus akhirnya mungkin biar cantik, biar lebih ini ya, biar lebih cantik. Jadi itu pasti kelihatan ya Bu ya. Iya, jadi memang dihindari untuk pemakaian dengan tujuan pemakaian seperti itu. Terus selain itu memang yang kita pakai adalah bahan pangan yang memang sudah diberikan izin oleh BPOM. Dan selanjutnya juga dalam pemakaiannya tidak boleh melebihi batas yang dipersyaratkan. Begitu kita bisa melihatnya juga dari petunjuk atau label yang ada di dalam kemasan dari bahan tambahan pangan ini. Oke Bu, ini sebelum kita lanjut nih ya untuk batas dan lain-lain, batas maksimal penggunaan sendiri. Nah dari Dinas Kesehatan sendiri Bu, di seksinya Bu Ida nih, ada nggak sih Bu datang ke perusahaan pembuat kue-kue itu untuk cek-cek itu Bu? Sebetulnya gini, kalau kita terkait dengan bahan tambahan ini adalah salah satu materi yang kita berikan kepada pelaku usaha, terutama mereka yang mengajukan izin untuk PIRT. Oh, berarti sudah ada sosialisasi ya? Ini salah satu materi yang memang kita berikan kepada mereka agar mereka bisa menggunakan bahan tambahan pangan ini dengan bijaksana ya, untuk tadi mungkin meningkatkan kualitas dari pangan yang mereka produksi. Jadi biasanya yang sudah ikut PKP penyuluhan keamanan pangan
ini bisa mendapatkan materi ini. Oke, jadi ini untuk semua pelaku usaha yang ada di Kota Madiun itu sudah pasti sudah mendapatkan materi ini gitu ya Bu, pasti sudah tersosialisasi juga gitu ya. Dan biasanya ketika mereka mengajukan produk itu kan ada komposisinya. Jadi kalau memang mereka menggunakan bahan tambahan pangan ini juga harus disebutkan di dalam komposisinya. Oke, jadi sudah ada filternya gitu ya Bu ya. Di bidangnya Bu Suparida. Nah, kembali nih ke bahan tambahan pangan. Untuk batas maksimal sendiri untuk penggunaan bahan tambah pangan ini, Bu. Iya. Apakah ada pemanis harus sekian? Apakah sama kadarnya atau berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, Bu? Iya. Berdasarkan peraturan yang tadi saya sebutkan ya, bahwa di dalam penambahan bahan tambahan pangan ini memang ada batas maksimalnya. Jadi di situ biasanya ada dua kategori sebenarnya, ada yang batas maksimalnya itu disebutkan dalam numerik atau dalam angka atau dalam ukuran tertentu sudah ya, misalkan kayak pemakaian pengawet ya asam sorbat misalkan 1000 mg per kilogram adonan atau per kilogram bahan yang dibuat. Terus yang kedua adalah ini batas maksimal yang kalau dalam peraturan itu disebutkan CPPB, jadi cara pembuatan pangan yang baik. Di situ disebutkan biasanya seperlunya, tidak ada angka khusus ya, tidak ada angka khusus yang dicantumkan ya, tetapi di situ juga dalam pemakaiannya secukupnya kan, hanya secukupnya, tidak boleh tidak boleh melebihi ya. Dalam artian begini, contoh ketika kita menambahkan misalnya penguat rasa, kita mungkin menambahkannya kan hanya sedikit aja ya, sampai rasanya sudah enak. Kalau kita tambahkan semakin banyak, itu kadang-kadang kan ada semacam mungkin rasa tidak enak, ada pahit getir, ada pahit ya. Jadi memang secukupnya di situ ya, secukupnya yang membuat pangan yang kita olah itu menjadi lebih enak. Terus samping itu juga harus memperhatikan juga kalau dalam istilahnya ini adalah ADI ya, acceptable dari intake. Jadi maksimal bahan tadi yang diperbolehkan atau bisa diterima oleh tubuh dalam 1 hari. Ada itunya juga. Ya, ada beberapa zat memang yang ADI-nya ini ada. Misalkan dalam 1 hari itu maksimal berapa gram atau berapa miligram yang diperbolehkan dikonsumsi oleh tubuh kita. Kadang kan makanan kalau mungkin makannya kita cuma sekali, itu kan tidak ini ya, nggak kerasa. Tapi kalau makanan yang sama kita makan mungkin 2 kali, 3 kali, itu kan bahan tambahan pangannya yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh kita itu kan menjadi bertambah berkali-kali seperti itu. Lama-lama numpuk juga. Iya. Kalau dari produknya tadi sebenarnya sudah memenuhi persyaratan ya, tetapi ketika kita makannya berlebihan ya, dan itu dalam pembuatannya juga mungkin harus diperkirakan, kira-kira misalkan pangan ini biasa dimakan seberapa banyak oleh konsumen ya, berapa ya. Misalnya kalau ada kemasan yang tertentu, dalam satu kemasan ini berapa kali makan sih? 1 kali habiskah atau bisa 2-3 kali takaran yang bisa kita makan. Seperti itu. Nah, kembali lagi nih ke pelaku usaha nih Bu. Tadi kan disampaikan Bu Suparida ya, ada batas maksimal. Nah, bagi pelaku usaha nih, tadi kan disampaikan Bu Farida juga kalau pelaku usaha ini sudah mendapatkan materi ini untuk melakukan perizinan gitu ya. Apabila ditemukan nih kalau di komposisinya melebihi batas yang ditentukan, apakah ada semacam sanksi atau izinnya nggak keluar gitu Bu, misalnya? Biasanya kita berikan edukasi, kita ada pemberitahuan bahwa memang itu melebihi takaran misalnya seperti itu ya, dan mereka harus merevisinya. Jadi agar kalau memang mereka ingin mendapatkan izin dari makanannya tadi, mereka harus merevisi sesuai dengan standar ya. Terutama kalau PERT mungkin kadang pemeriksaannya belum sejauh itu ya, tetapi kalau bagi pelaku usaha terutama yang ingin mengajukan izin pangan di BPOM ya, itu
biasanya tetap ada kadar-kadar yang Oke, jadi memang harus ada ininya ya, komposisinya kadarnya berapa gitu ya. Tapi biasanya kadang juga kalau penambahannya misalkan secukupnya saja, biasanya tidak perlu ditambah. Oh gitu, kalau tidak ada takaran atau numerik tadi gitu ya, nah itu tidak sampai sedetail itu gitu ya. Tapi kalau memang mungkin tadi ada yang numerik gitu biasanya. Oke, nah kembali lagi ke BTP. Nah tadi disampaikan Bu Suparida nih bahwa BTP yang sering digunakan tuh pemanis, pewarna, perisa gitu ya. Apakah di dalam kemasan sendiri ada label-label khusus nih Bu untuk itu? Iya, memang ketika kita membeli atau menggunakan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah ini di dalam kemasannya. Tentunya yang pertama bahwa bahan tersebut sudah memiliki izin BPOM. Biasanya kan ada BPOM RI nomor sekian-sekian, itu kadang ada mesti tetap di kemasan ya. Jadi berarti harus memperhatikan itu ya. Kalau nggak ada itunya berarti itu ilegal. Iya, dikhawatirkan seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya biasanya kalau contoh seperti pewarna itu biasanya kan pewarna untuk makanan atau pewarna makanan. Biasanya harus ada tulisannya itu. Dan untuk pewarna makanan ini biasanya ada tambahan ini ya, penandaannya yaitu huruf besar berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau dan ada logo M dalam lingkaran berwarna hitam. Jadi nanti ada logonya M di situ. Untuk pewarna ya. Di samping itu biasanya pewarna diikuti misalkan pewarnanya apa ya, kurkumin, talstarin, ada CI. Biasanya itu yang kuning color index ya, color index nomor sekian. Oke. Ya, juga biasanya untuk pengawet itu juga dituliskan bahwa itu pengawet pangan atau food preservative ya. Jadi di sini juga yang selanjutnya ketika kita membeli, kita diharapkan adalah memberi pada tempat-tempat ataupun agen yang resmi ya. Yang resmi yang di situ memang mungkin sudah agak terpercaya ya, gitu terpercaya ya. Nggak beli di toko-toko yang sembarangan gitu ya. Jangan-jangan nanti belinya di toko bangunan. Atau mungkin ada penjual keliling yang tiba-tiba menawarkan seperti itu ya. Jadi memang mungkin nanti kemasannya juga masih bagus dan juga tidak lupa yang kita lihat adalah expirednya. Apakah tadi sudah expired atau tidak, walaupun itu adalah bahan tambahan pangan. Dan kalaupun yang sudah dibeli di rumah masih banyak, harus dilihat expirednya juga ya. Jangan-jangan nanti eman-eman Bu, baru dibuka baru dipakai sekali. Ini kan kadang-kadang itu ya. Ya, terus juga mungkin kita kalau di rumah memperhatikan juga penyimpanannya ya, disimpan di tempat yang kering seperti itu kan, dibuka mungkin ditutup kembali, ditutup yang rapat dan yang lain-lain untuk menghindari kerusakan dari bahan tambahan pangan tersebut. Oke, tadi ini ada pertanyaan nih Bu dari email Daharia Saloka. Selamat siang. Halo Kak Email. Kalau masak tiap hari, masa nggak pakai micin kan nggak enak nih Bu. Nah terus pakai micin nih tiap hari ini, nah boleh nggak nih? Micin ya, itu kalau itu masuk dalam apa nih Bu? Jenis apa ini micin nih? Contohnya apa Mbak Sari, mau contoh apa? Kalau mau masak sop atau masak tumis gitu? Iya. Sebetulnya kalau kita nih ini ya, micin itu sebenarnya di Pak Royco kah? Kalau micin itu biasanya mengandung MSG ya. Kalau yang dimaksud micin tadi adalah MSG, itu termasuk di dalam bahan tambahan pangan. Tapi kalau misalkan Royco itu sudah jadi di situ beda ya? Ya, kalau di Royco itu sudah ada campuran beberapa bahan. Selain tadi ada MSG-nya, mungkin tadi ada ada penguat rasa yang lain, ada zat mungkin penambahan garam dan yang lain, sehingga membuat itu lebih gurih ya. Tetapi kalau untuk MSG sendiri, di dalam peraturan itu dia masuk kategori yang secukupnya. Nggak ada. Jadi tidak ada takaran maksimal berapa
gram, berapa miligram per kilogram bahan itu tidak ada. Jadi sebetulnya kalau dari peraturan tadi, MSG itu masuk kategori yang secukupnya tadi. MSG masuk Iya. di kategori secukupnya. Ini Secukupnya. yang pure micin gitu ya Bu ya? Ini yang dimaksud ya? Iya, yang Bukan yang Royco Masako itu udah ada tambahan pangan yang lain iya, gitu itu ya? makanya lebih sedikit lagi ya mungkin ininya Kadar micinnya? Iya. Oh, Jadi kan ini ada penambahan bubuk ayam atau bubuk ini ya, bubuk penguat rasa yang lain. Jadi itu kalau yang Royco itu sudah campuran. Udah campuran dari berbagai tambahan pangan. Berbagai campuran dari bahan tambahan pangan ini. Jadi memang bahan tambahan ini bisa jadi macam-macam ya. Jadi ada yang mungkin dia penguat rasa ditambah pewarna dalam satu bungkus gitu ya. Bungkus ya, kayak Ovalet itu juga nanti mungkin ya teman-teman BM Ovalet kalau yang biasa memasak atau membuat saya nggak tahu Ovalet, nggak tahu. Ya, Kelihatan sekali saya nggak pernah masak ya. Ya itu biasanya kan di situ ada zat pengembangnya. Untuk warna kuningnya mungkin ditambahkan zat pewarna. Jadi seperti itu masuk bahan tambahan pangan tapi dalam kategori yang campuran beberapa bahan. Oke, tapi kalau tadi ditanyakan nih, tiap hari boleh Kak? Boleh asal secukupnya gitu ya Bu ya? Secukupnya. Sebenarnya kalau dari aturannya itu boleh, tapi kalau itu kembali berpulang pada masing-masing personil. Berpulang ke rumah ya. Jadi kadang begini ya, kadang masing-masing personal itu lidahnya beda. Mungkin tidak hanya lidahnya ya, tapi penerimaan ataupun reaksi tubuh kita terhadap zat itu kadang-kadang walaupun sebetulnya itu secara itu dia aman ya, tetapi bagi beberapa orang seperti saya itu nggak bisa banyak-banyak kena micin. Nggak bisa sehat ya Ibu ya. Nggak bisa banyak-banyak kena ini pemanis ya, karena itu langsung bereaksi di tenggorokan saya. Sensitif ya. Oke. Kalau bagi orang-orang yang kebal, iya sudah fine saja sebenarnya nggak apa-apa. Kalau selagi mungkin pakainya kan nggak sampai mungkin 1 sendok. Kembali ke berpulang tadi ya, tergantung lidahnya. Apakah 1 sendok itu cukup? Nanti tapi kalau 1 sendok tiap hari ini juga sebenarnya berlebihan juga ya Bu ya. Iya, tapi rasanya kan jadi beda Mbak. Karena kalau semakin banyak micinnya juga dimasakkan mungkin malah merusak rasa ya. Iya. Oke, nah kembali lagi nih Bu, di bahan tambahan pangan nih. Nah, ada beberapa inovasi bahan alam baru nih yang sudah diizinkan sebagai BTP. Nah, nih gimana nih Bu? Iya, ada beberapa sih memang. Di teknologi pangan banyak ya sekarang. Ya, ini biasanya kemarin itu ada beberapa nih hasil dari penelitian di perguruan tinggi ya, yang memang kadang-kadang itu ada bahan-bahan yang mungkin di zaman nenek moyang kita sudah digunakan ya, tetapi secara penelitiannya belum. Jadi ini sebetulnya beberapa ini sudah dilakukan penelitian oleh sivitas akademis ya di perguruan tinggi. Di antaranya adalah larutan sitosan untuk pengawet mie basah dan bakso, jadi tidak pakai formalin lagi. Kalau dulu mungkin masih ada yang pakai. Ya. Terus juga ini ada bubuk tangkis ya, ini untuk pengawet nira dan aren, karena pada produksi gula biasanya kan ngambil dari nira atau aren. Ketika mereka mengambil dari pohonnya itu mungkin belum sampai ke rumah atau dalam jangka waktu tertentu sudah agak basi. Untuk menghindari itu. Iya, jadi kan ketika nanti bahannya sudah agak basi, ketika menjadi produk kan akan rusak ya. Kurang bagus. Jadi di sini salah satu tujuan penambahannya itu ada juga ini bubuk atung. Ini biasanya untuk di luar Jawa ya, karena kita nggak tahu. Untuk pengawet ikan segar. Terus juga ada ini kemarin kalau nama yang beredar ataupun di brandnya itu Pio. Jadi jenisnya fermentasi
dari asam asetat dari air kelapa untuk pengawet karkas ayam. Karkas. Ya. Apa Bu karkas? Karkas itu adalah potongan ayam yang sudah dihilangkan bulunya. Biasanya kan ya daging ayam yang biasa disimpan gitu loh. Iya, pakai karkas. Ya. Kan saya juga Itu biasanya udah dipotong. Potong ayam. Potongan ayam yang sudah dipotong. Ya, dipotong tapi masih utuh yang dari sini sampai situ. Oh, gitu. Terus ada juga palata, ini fermentasi dari buah pisang untuk pengawet tahu. Dan juga ada tadi ini campuran buah dan sayur ya, di situ mungkin buah kesemek untuk memperpanjang kesegaran ikan segar. Oke, karena sekarang sendiri juga teknologi pangan, rekayasa pangan ini berkembang gitu ya, Bu? Ya, berkembang karena memang juga kadang-kadang di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, dalam memproduksi pangan itu masih ada bahan yang sebetulnya tidak boleh ditambahkan. Oke, apa itu yang tidak boleh ditambahkan, Bu? Contohnya adalah borak. Apakah sekarang masih ditemui ini, Bu, untuk pelaku usaha pangan? Atau biasanya yang ada di ini lempeng, gelengan itu ya. Padahal itu enak ya, loh, itu kan kalau itu makanya masih sampai saat ini kayaknya masih ada ya, dan memang sebetulnya bahan itu kan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tetapi mungkin untuk zat penggantinya itu memang belum bisa sebagus ya kalau menggunakan hasilnya. Ya. Tetapi sebenarnya ada alternatif bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pengganti borak. Oke, apa itu, Bu? Di antaranya di situ adalah ada STPP, jadi sodium tripolifosfat. Jadi biasanya ini senyawa-senyawa fosfat yang biasanya untuk pengganti borak. Biasanya kalau untuk mengenyalkan atau membuat bentuknya menjadi lebih bagus. Ada juga ini biasanya karagian. Karagian ini berasal dari ekstraksi rumput laut ya. Kita tahu kalau agar-agar itu kan berasal dari rumput laut ya, dan biasanya kalau kita membuat suatu masakan kita campurkan sedikit agar-agar itu biasanya kan lebih mengeras, mengental ya. Itu salah satu mungkin dari kalau cara kerjanya bersama seperti itu. Ada juga yang mungkin bahan-bahan yang memang campuran dari berbagai macam zat fosfat, dan ada juga yang dari campuran zat fosfat tadi dengan karagian tadi ya. Dan memang kalau dari segi harganya memang ini lebih mahal dibandingkan dengan borak. Mungkin itu salah satu salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih ada di masyarakat ya. Jadi karena memang dengan harga yang lebih mahal, ini tentunya akan akan mempengaruhi biaya produksi dan nanti juga ke harga jualnya. Dan mungkin juga cara mendapatkannya mungkin juga tidak nggak sembarangan gitu ya. Tidak semudah. Tapi kalau borak sendiri untuk cara mendapatkannya sebenarnya ada ini nggak, Bu? Ada izin tertentu gitu nggak, Bu? Kalau sebenarnya untuk makanan dia tidak ada izinnya. Oh, tapi karena memang pelaku usaha sendiri gitu yang berinisiatif atau mungkin dulu sangat kreatifnya gitu ya. Sangat kreatif dulu ketika mungkin di awal-awal ketika menggunakan bahan tersebut hasilnya bagus dan bisa membuat produknya menjadi lebih bagus. Nah, tapi tidak memikirkan efeknya begitu ya, jangka panjangnya. Iya, karena memang kalau untuk bahan tambahan pangan ini ketika kita mengkonsumsinya mungkin efeknya tidak langsung bisa kita rasakan akibat tadi ya kerugiannya. Seperti halnya ketika kita mungkin makan makanan yang basi atau makan yang itu kan bisa langsung berefek pada perut kita sakit, pusing ya. Tetapi kadang untuk bahan tambahan pangan ini efeknya itu panjang, tidak langsung ya. Jadi baru mungkin kelihatan beberapa tahun atau kelihatan
Jadi khususnya hati-hati bagi konsumen sendiri ya Bu, untuk memilah dan memilih makanan-makanan yang apalagi banyak yang sekarang teknologi pangan, rekayasa pangan ini kan banyak bahan tambahan pangannya juga. Iya, sebetulnya kita pun tidak bisa terlepas ya dari bahan tambahan pangan ini, karena di dalam makanan-makanan yang kita konsumsi itu bukan tetap ya, kebanyakan ada bahan-bahan tambahannya yang mungkin sebenarnya kita tidak terlalu sadar bahwa itu sebenarnya ada sih bahan tambahan pangan. Mbak Sari pernah mengira nggak kalau di dalam kecap itu ada MSG-nya? Enggak, saya kira itu dari kedelai Malika aja. Itu saya pernah melihat ya, pernah melihat di labelnya sebuah produk kecap itu ternyata memang juga ada penambahan. Ada bahan makanan tambahan. Iya, ada tambahan MSG-nya juga. Saya pikir itu gurihnya memang dari Malika. Iya, tapi tidak semua sih, tapi sebenarnya saya pernah menjumpai ada. Padahal kecap itu nomor 1 semua ya. Iya, betul. Dan biasanya ketika pelaku usaha ini mungkin pesan aja kepada pelaku usaha yang memang akan melakukan perizinan produknya ke BPOM ya. Kadang-kadang memang ada bahan tambahan pangan ini yang sebetulnya sudah ada di dalam bahan bakunya. Jadi mungkin pelaku usaha ini merasa tidak pernah menambahkan bahan tambahan pangan. Tetapi ketika di pengujian tiba-tiba kok ada. Jadi memang seperti itu. Memang pada produk-produk bahan pangan tertentu ada penambahan. Jadi mungkin ada penambahan sedikit pengawet, ya ada penambahan mungkin zat pewarna yang lebih bagus yang sudah ada di dalam bahan bakunya ya, bahan bakunya itu sudah ada. Jadi nah tadi bagi pelaku usaha nih, nah nih bagi ibu rumah tangga nih Bu, pesannya nih Bu. Bagi ibu rumah tangga, jadi sama ketika kita menggunakan bahan tambahan pangan ini, tentunya juga kita harus tadi paling tidak bahwa bahan tambahan ini adalah yang sudah diizinkan oleh BPOM, dan juga kita membaca di labelnya bagaimana cara menggunakannya, nanti bagaimana kita cara menyimpannya, yaitu kita baca di dalam labelnya, dan tentunya kalau ada untuk expirednya juga kita perhatikan juga itu. Lebih ke ini ya Bu, baca komposisi. Terus ketika menggunakan juga tadi menggunakan secukupnya saja. Jadi tidak berlebihan, tidak melebihi batas yang dipersyaratkan. Karena kalau seperti mungkin penguat rasa itu kan kita bisa ya, maksudnya kita bisa menghindari. Tapi kalau ketika kita membuat kue, masa kita nggak mau pakai pengembang, kita nggak pakai ya. Jadi tetap kita membutuhkan bahan-bahan tersebut, tetapi juga tadi tetap perlu memperhatikan ukuran-ukuran ya, ataupun dosis-dosis yang memang dibolehkan, dan itu bisa membuat kualitas makanan menjadi lebih baik. Ada lagi Bu mungkin yang bisa disampaikan nih? Ini ya untuk bahan tambahan pangan ini ya. Kalau kita terutama kalau di Madiun ini lempeng ya gitu. Lempeng. Ya, jadi kemarin memang lempeng, iya. Jadi kita kemarin dari Dinas Kesehatan ketika ada pelaku usaha yang mengajukan izin untuk lempeng ya. Lempeng itu kan juga salah satu produk yang bisa mendapatkan izin PRT. Kemarin kita meminta bahwa harus ada pengujian bahwa bebas borak. Itu tadi. Jadi ketika memang ada bebas borak, maka kita loloskan atau kita setujui. Kalaupun mungkin ada yang produk-produk yang mungkin melakukan perizinan pengajuan izin secara mandiri ya, biasanya kan sekarang OSS kan bisa akses di mana saja. Jadi kami dari Dinas Kesehatan ada salah satu kegiatan kami yaitu pengawasan produk ya. Jadi kita memang
juga mengawasi, melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk PIRT yang beredar di Kota Madiun, terutama yang memang diproduksi oleh masyarakat Madiun. Jadi kita ambil sampelnya, mungkin kita memang tidak bisa semuanya, tapi kita sudah memulai kira-kira produk-produk yang memang mempunyai risiko. Salah satunya tadi, kalau lempeng kan ada beratnya seperti itu. Jadi kita sudah berusaha untuk melindungi masyarakat. Tentunya tadi dengan kita pengawasan, kita coba ujikan lab ya, dan nanti ketika hasilnya mungkin tidak sesuai, maka kami akan memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan-bahan tersebut yang dilarang. Kalaupun nanti masih belum bisa diindahkan, tentunya ada langkah-langkah yang memang kita memberikan peringatan sampai ke dicabut izin edarnya dan begitu. Oke, jadi ini untuk pelaku usaha. Nah, ini perlu diperhatikan untuk dosis-dosis bahan tambahan pangan dan juga bahan tambahan pangan yang tidak seharusnya digunakan gitu ya, Bu. Nah, ini perlu dihindari. Gitu. Baik, terima kasih Bu Sufarida atas waktunya hari ini. Ngobrolin soal tambahan pangan. Nah, tadi disampaikan Bu Sufarida ada borak, formalin, rodamin B yang harus dihindari bagi pelaku usaha dan juga bagi kita sebagai konsumen gitu ya. Dan jangan lupa kalau beli barang-barang atau produk-produk selalu lihat komposisi dan juga expirednya gitu ya. Juga mungkin bisa kita lihat juga ya. Oh, ketika warnanya kok merah sekali, warnanya kok ini ya, kok putih sekali ya itu. Berarti agak busem-busem gitu, bagus gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ida atas hari ini, dan jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Prokes Kota Madiun dan YouTube Kawan Bisa. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya. Bye.